Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan cara mencegah kebocoran data negara dan juga pribadi. Jika berbicara tentang kebocoran data pribadi, ini adalah isu yang tengah ramai diperbincangkan karena kasus ini mungkin sering terjadi berulang kali. Bahkan yang baru saja viral ya, kasus terkait ransomware. Nah, bagaimana sebetulnya cara mencegah kebocoran data negara dan pribadi kita? Kita akan bahas dalam dialog Aspirasi Jawa Tengah. Tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir 3 narasumber bersama saya dalam kesempatan hari ini. Yang pertama saya akan sapa Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Saleh ST. Pak Saleh, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salam sehat. Salam sehat, Ya. Salam semangat ya Bapak ya. Di tengah kesibukan Pak Saleh masih menyempatkan untuk berdiskusi karena ini bagian dari Komisi A juga ya Bapak ya. Betul. Terkait dengan data-data, terus komunikasi dan informasi untuk publik. Baik, dan di samping Pak Saleh kita akan sapa Ibu Ermi Sri Ardianti Esos, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bu Ermi, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Sempat bertemu dengan Ibu tapi lupa gitu ya Bu ya. Kita bertemu di kesempatan apa ya Bu? Nah, dan Tuhan mempertemukan kita kembali Bu, kita akan berbincang ya terkait dengan kebocoran data, amankah sebetulnya data-data kita. Dan di samping Bu Ermi, kita akan sapa juga Bapak Subroto Budi Utomo, Sandiman Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Pak Broto, apa kabar Bapak? Baik Ibu. Baik, saya masih muda Pak. Walaupun suara saya agak-agak ya Bapak ya, agak-agak dewasa maksudnya ya, bukan berumur. Bapak ini kan selalu berhubungan mungkin dengan data-data yang diretas, kemudian juga hacker-hacker. Kenal hacker nggak Pak? Ya namanya hacker ya Bu ya, banyak apa namanya, banyak hal, banyak macamnya. Tapi kalau kenal, enggak kenal. Oh enggak kenal ya, kirain ada kenalan gitu Pak ya, biorka itu Pak yang pakai topeng Pak. Baik, kita akan berbicara tentang bagaimana sebetulnya negara hadir ya untuk memberikan suatu keamanan bagi warganya terkait dengan data-data negara dan juga pribadi. Kita ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, terkait dengan kebocoran data yang ada di negara maupun data-data pribadi. Bagaimana DPRD Provinsi Jawa Tengah melihat hal ini? Apakah selama ini juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan mungkin dari KIP atau mungkin dengan Diskominfo sendiri? Ya, kami dengan Diskominfo selalu berkomunikasi terkait dengan masalah pengamanan data-data pribadi maupun juga data-data, kalau dalam konteks ini pemerintah ya, pemerintah daerah. Jadi antisipasi itu sampai sejauh mana, bahkan setiap kami rapat kerja dengan Kominfo selalu kami tanyakan dan selalu memberikan masukan untuk bagaimana kita bisa melakukan fungsi-fungsi koordinasi, karena ibaratnya Kominfo ini kan ibaratnya kan pusatnya di situ kalau di Jateng ini. Baru di situ ada OPD terkait, misalnya dinas lain, dinas pendidikan dan sebagainya, maupun juga OPD lain yang ada di situ. Sehingga jika terjadi sesuatu terhadap misalnya penyerangan terhadap website ataupun juga dari OPD sampai sejauh mana sih antisipasinya? Gitu. Karena kalau kita lihat di media sosial maupun di media cetak dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa setiap saat saya bisa nge-hack kira-kira gitu ya. Bahkan mungkin setiap 5 menit sekali bahasanya kan gitu yang kita lihat. Nah, benar gak sih yang seperti ini? Jadi hal semacam ini yang kita minta kepada Kominfo untuk lebih meningkatkan lagi fungsi-fungsi koordinasi dengan OPD lain maupun juga dengan instansi lain, seperti misalnya di sini juga ada Krimsus Polda,
ataupun juga Badan Sandi Negara dan sebagainya. Jadi dalam artian begini, langkah-langkah yang sudah formal itu apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita kan jangan sampai hanya sering membuat aplikasi, tapi lupa bahwa aplikasi itu apakah safety apa enggak. Ya. Karena aplikasi itu misalnya itu punyanya satu pemerintah daerah, misalnya perizinan. Harapannya kan dia dengan punya aplikasi itu kan mempermudah orang untuk bisa mengakses informasi. Tapi sampai sejauh mana keamanan dari program-program aplikasi yang kita punya itu, dan begitu mereka terkoneksi dengan data-data secara umum, baik itu data misalnya KTP, data kependudukan gitu ya, atau data misalnya terkait dengan imigrasi, paspor. Begitu pintu masuknya di sini, ngambilnya kan di sana. Yeah. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Jangan sampai kita rajin membuat aplikasi, kalau bahasanya Pak Jokowi kan aplikasi ini, aplikasi itu, tapi kita lupa ini safety enggak sih? Karena jangan sampai ini jadi pintu masuk untuk mengambil data di tempat lain, tapi pintu masuknya aplikasi yang kita punya ini. Ini yang selalu kita sampaikan dengan Kominfo maupun instansi terkait, untuk ini kita jaga dan jangan terpancing misalnya membuat program murah tapi tidak berkualitas, tapi dampaknya nanti kemana-mana. Oke. Termasuk nggak usah jauh-jauh, website DPRD aja beberapa kali dihack ya Bapak terus. Ya. Dan selalu setiap rapat kerja dengan Kominfo saya sampaikan, butuh duit berapa sih untuk mengamankan itu, kira-kira gitu. Jadi misalnya ini yang utamanya udah bisa diamankan, tapi masuk ke dalam-dalamnya kan belum bisa kadang itu masyarakat. Nah, yang semacam ini terkadang begini loh, konsep pengadaan barang di kita ini juga mungkin perlu dievaluasi mungkin juga Pak Kominfo mungkin nanti ya Pak. Jadi misalnya kita bermitra dengan Mbak Ermi dalam pengadaan barang, habis itu kan hadap pemeliharaannya. Pengadaan barangnya oke, tapi begitu pemeliharaan ternyata nggak ada anggarannya. Orang ini udah putus nih, pemeliharaannya nggak ada. Nah ternyata perusahaannya ini bukan bonafit misalnya gitu kan, udah hilang entah kemana. Begitu dihack, nyari lagi udah nggak ketemu orang ini. Nah ini yang menurut saya perlu ada satu, bahwa terkait dengan sistem informasi itu kita jangan main-main lah kira-kira gitu. Jadi yang firm dan itu memang benar-benar punya kapasitas. Oke, baik. Kita ke Bu Ermi. Bu Ermi, ini mungkin publik juga penasaran. Sebetulnya mana saja data yang bisa dibuka untuk publik terkait dengan keterbukaan informasi publik dan mana saja data yang harusnya di-keep rahasia gitu, Bu. Data pribadi tentang misalnya rekam medis dengan segala turunannya. Kemudian di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Jadi dari mulai pemrosesan sampai end produknya itu semua dikecualikan di Undang-Undang PDP. Undang-Undang ITE juga begitu. Dan sebenarnya tidak saling berlawanan ya. Jadi misalnya perlindungan data pribadi itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga dia dilindungi. Artinya sebenarnya dari sisi regulasi tidak ada konflik secara aturan. Yang kedua, informasi mulai dari misalnya administrasi kependudukan juga diatur di Undang-Undang Adminduk ya. Misalnya iris mata, rumus dari sidik jari misalnya, nama NIK gitu. Nah ini untuk apa? Untuk kita mengaplikasikannya semua di dalam informasi publik ini, apa yang perlu dibuka dan tidak dibuka itu sudah selesai di badan publik. Contoh misalnya, ada permintaan informasi tentang dana bansos, maka memberikan informasi penerima dana bansos itu merupakan informasi publik, tapi di dalam informasi publik itu ada yang dikecualikan, maka dia harus ditutup. Nah, misalnya begitu. Jadi dalam secara fungsi kelembagaan kami harus memastikan informasi itu terbuka, tapi juga di satu sisi memastikan bahwa yang dikecualikan juga harus diperlakukan secara
pengecualian. Begitu. Oke, jadi itu ya sudah ada regulasi yang mengatur sebetulnya ya, mana yang bisa dibuka, mana yang rahasia gitu. Tapi sejauh ini data-data untuk di Provinsi Jawa Tengah aman Bu dan sesuai dengan regulasi itu tadi? Ya, sebenarnya pengecualian informasi itu adalah kewajiban dari Badan Publik menyediakan ya. Komisi Informasi biasanya akan mengecek di dua waktu. Yang pertama biasanya kalau ketika Monef, tetapi itu tidak berimplikasi kepada misalnya ada badan publik yang salah klasifikasi misalnya. Kita tidak bisa mengatakan ganti ya gitu, kecuali kalau ada yang melakukan permohonan sengketa. Ketika di sengketa informasi kami berhak membuat putusan bahwa ini informasi dikecualikanmu tidak tepat. Seharusnya ini yang betul adalah informasi terbuka. Misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa kasus, terutama kasus-kasus pertanahan itu semuanya dikecualikan oleh BPN, tapi pada banyak hal itu bisa terbuka. Karena ada satu syarat, Mbak, informasi pribadi itu bisa menjadi informasi terbuka manakala itu diizinkan oleh yang bersangkutan. Oke. Iya. Mbak Devi memberikan data pribadi kepada e-commerce, ya, disuruh foto bahkan sama KTP, kalau nggak diizinkan kan nggak bisa oleh diri sendiri. Jadi salah satu kontrol selain instrumen regulasi negara juga diri sendiri. Oh, itu mungkin banyak orang yang belum paham ya Ibu ya, terkait tiba-tiba disuruh foto KTP di depan gitu ya. Itu diizinkan. Ternyata mereka pun bisa mengakses handphone kita. Iya, betul. Oh. Apalagi ada yang misalnya izinkan kontak. Ya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Izinkan mengakses galeri gitu ya. Oh, oke. Mengakses kontak, mengakses galeri. Nah, ini selain instrumen negara di level regulasi, kemudian ada juga di ranah publik yang juga punya potensi juga untuk terjadi kebocoran data pribadi. Oke, jadi tidak hanya negara, pribadi pun juga rentan ya. Ya, baik, kita ke Pak Broto. Pak Broto, ternyata saya setelah mendengar agak was-was dan takut ya. Tapi sebetulnya memang serentan itukah data-data kita diambil dan dicomot? Apalagi kalau berbicara tentang website di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ke ranah pribadi. Iya, kalau ngomong selemah itu saya nggak berani ngomong. Oke. Jadi memang dalam hal ini memang banyak terjadi serangan-serangan cyber, insiden cyber yang sudah menjadi insiden cyber di berbagai website. Ya salah satunya adalah website milik pemerintah. Iya. Ini memang sama tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh, memang banyak juga website-website milik pemerintah yang waktu membuat mungkin tidak memperhatikan dari faktor keamanan. Jadi agak berbeda prinsip antara pengembang dengan prinsip dengan pengamanan itu agak berbeda Ibu. Jadi sama seperti pintu, kalau kita membuat pintu kan tergantung fungsinya, bisa untuk keluar masuk itu sudah jadi pintu. Tapi beda halnya dengan pengamanan. Pintu harus diberikan kunci supaya tidak semua orang bisa keluar masuk. Nah, contohnya adalah kunci itu tadi, fungsi pengamanannya. Jadi mungkin masih banyak rekan-rekan pengembang yang belum sadar mengenai keamanan dalam proses pengembangannya. Ya memang seperti itu Ibu kenyataannya. Oke, seperti itu kenyataannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa biar gampang dikasih kata sandinya yang mudah gitu ya. Biar gampang dihafal gitu Pak, kayak maju tak gentar gitu. Biar semuanya hafal, nggak ada yang lupa. Tapi berarti kembali lagi ke individunya ya Bapak ya. Betul, jadi karena banyak terjadi seperti itu dari kalangan pengembang, dari BSSN ini memberikan sedikit aturan. Nah, jadi sudah ada aturan mengenai yang bisa digunakan sebagai prinsip pengamanan website di Perban BSSN nomor 10 tahun 2021. Di situ ada beberapa aturan yang bisa diikuti oleh pengembang yang mungkin akan lebih mengamankan hasil dari pengembangannya tadi. Jadi website tersebut akan jadi relatif lebih aman, lebih susah. Salah satu contohnya tadi yang disampaikan password. Yeah. Nah, password ini
ya tidak menutup kemungkinan kan, kita kan cari yang gampang. Ya, Nah, mudah padahal diingat ya. betul. Kemudahan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin kita mudah, nyaman, itu keamanan itu semakin rendah. Nah, jadi ketika keamanan rendah, otomatis jadi jadi rawan untuk terjadi insiden pada aplikasi tersebut. Nah, ketika kita naikkan, contohnya sekarang mungkin tidak cukup hanya menggunakan username atau password, karena di zaman seperti ini kebocoran data itu tidak hanya terjadi pada aplikasinya, tapi juga dimungkinkan terjadi karena si pengguna ini abai mengenai apa? Mengenai keamanan dari perangkat yang dia gunakan, sehingga perangkat yang dia gunakan terkena malware yang bisa mencuri data. Contohnya data user dan password tadi, Bu. Nah, ketika user dan passwordnya sudah kedapat, otomatis jika websitenya itu tadi tidak menerapkan keamanan yang lebih, maka dia akan bisa diakses. Bocornya bukan dari websitenya, tapi dari usernya. Nah, oleh karena itu salah satu poin diperbanyak adalah mengamankan username dan password dan menambahkan faktor autentikasi yang biasanya lain. 2 faktor autentifikasi ya. Jadi itu akan mempersulit penyerang untuk mengambil alih atau masuk ke dalam suatu sistem atau aplikasi tanpa seizin dari penggunanya. Oke, tapi apakah semua aplikasi sudah tersedia layanan 2 faktor autentifikasi? Iya, jadi 2 faktor autentikasi ini bisa dikembangkan. Jadi banyak penyedia layanan seperti contohnya Google. Google itu juga memberikan contoh faktor autentikasi. Terus kemudian kalau kita mengembangkan aplikasi sendiri, kita bisa juga menambahkan faktor autentikasi seperti token. Nah, token yang dikirim ke email. Atau kalau mungkin kita tidak mampu untuk membuat sendiri, kita bisa menggunakan layanan single sign on yang seperti tadi Google, AWS dan lain sebagainya. Itu akan mempersulit penyerang untuk mengambil alih kredensial kita, untuk mencuri kredensial kita, dan melakukan akses terhadap aplikasi-aplikasi yang kita punyai. Seperti itu. Oke, butuh dampingan Pak Broto sebetulnya ya dalam setiap pembuatan aplikasi sepertinya ya. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah dan kita masih membahas terkait dengan cara mencegah kebocoran data negara dan juga pribadi. Kita ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau terkait regulasi, apakah sudah ada aturan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah? Ada perdanya seperti itu yang mengatur tentang keamanan atau regulasi kepemilikan data-data pribadi ini, Pak? Ya, kalau perda kita belum ada ini ya. Yang ada kan baru undang-undang soal data pribadi itu yang sudah disahkan gitu ya. Karena itu ranahnya di pusat, di sini ada di Komisi 1 DPR RI dan itu sudah diundangkan masalah itu. Tapi memang terkait dengan pelindungan data pribadi ini menurut saya semakin ke sini karena penggunaan media sosial maupun juga handphone ini semakin canggih, menurut saya terkadang banyak hal-hal terutama edukasi ini menjadi penting karena banyak misalnya orang-orang yang tidak tahu hanya sekedar membuka WA itu tiba-tiba data kita seret gitu ya. Oh iya, yang undangan itu Pak ya. Misalnya file APK lah. Bukan hanya undangan sekarang, ada lagi misalnya kayak kiriman paket. Betul. Jadi bahwa ini ada paket gini. Yang namanya orang umum kan pasti kan pengen tahu gitu loh. Begitu diklik, ternyata langsung habis itu WA kita udah nggak bisa, udah dikendalikan sama dia. Yeah. Termasuk ke bahkan nomor rekening dan sebagainya. Jadi edukasi ini menjadi penting. Jadi tingkat
penggunaan handphone dan juga alat-alat elektronik yang semakin canggih, menurut saya perlu diimbangi juga dengan edukasi kepada masyarakat. Kalau yang muda-muda, anak kecil itu malah lebih pintar dari kami ini. Yeah. Tapi yang terutama seperti generasi saya gini-gini, yang kadang aja masih nutul-nutul gitu ya, beberapa senior saya itu, begitu data itu hilang ya bingung misalnya gitu. Bukan hanya itu, misalnya media-media sosial kita, kalau kita misalnya sekarang tidak kita private misalnya gitu ya, satu sisi kita ini orang publik, misalnya anggota DPR, kalau kita private kan kadang kan kita diketawain orang. Yeah. Tapi juga banyak foto-foto kita, dia membeli nomor baru, pakai foto kita, download aplikasi WA, terus dia masuk ke pertemanan kita yang ada di medsos itu. Misalnya di Facebook, di Instagram, di mana teman-temannya itu kayak di di DM macam-macam, sehingga itu mereka bisa mengakses itu. Sehingga pernah misalnya seperti saya ada fotonya ambil di media sosial punya saya, dia punya nomor WA baru dan dia masuk nge-DM teman-teman saya yang ada di pertemanan itu. Sehingga ada yang katanya inilah beli bensin lah apa gitu. Jadi arahnya pasti ke ekonomis menurut saya, ke arah ke ekonomi, sehingga banyak misalnya kita di grup-grup WA sekarang ini, entah grup SMA, grup kuliah atau grup keluarga, tolong kalau ada yang nomor ini pakai nomor pakai foto saya, kalau minta duit jangan dikasih ya, gitu-gitu. Artinya apa? Dalam proses ini kan masuknya kan dengan berbagai cara, bukan hanya dalam konteks masuk ke website, ambil data kita, kalau misalnya data kependudukan, alamat kita di mana, itu kan juga banyak juga misalnya sekarang, terutama pinjaman-pinjaman online kan, begitu sekali pinjaman online, itu data keluarga dan data yang ada di HP kita itu begitu diizinkan langsung punya semua loh. Tiba-tiba saya misalnya mendapatkan WA, supaya si A untuk segera membayar tagihan gitu kan. Berarti kan data nomor HP saya yang ada di HP-nya teman saya itu keakses semua sama mereka. Sehingga saya juga ikut-ikutan di WA lah, di telepon. Jadi memang informasi dan teknologi yang semakin kesini semakin canggih dan banyak aplikasi-aplikasi, terutama baik itu pinjaman, medsos dan sebagainya, yang itu akhirnya menurut saya ke depan perlu ada edukasi. Nah, siapa yang bertugas mengedukasi ini? Saya kira semua pihak ya, bukan hanya Kominfo, bukan hanya lembaga-lembaga istilahnya publik, tapi juga perlu sinkronisasi juga, karena misalnya di situ ada kriminalnya, perlu mungkin juga kita melibatkan cybercrime-nya Polda misalnya gitu ya, atau Polres, sehingga dari situ kita bisa memberikan banyak pemahaman kepada masyarakat. Tadi disebutkan ada 800 aplikasi. Memang harus banyak itukah Pak aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Mereka ngejar apa sebetulnya Pak? Nah, kalau ngomong masalah aplikasi, jadi ya gimana ya, mau ketawa tapi takut dosa ya. Saya malah yang ketawa ya. Ya, jadi kan gini, sebetulnya aplikasi ini kan, ini saya bukan pembelaan atau apa, ini saya hanya mencoba untuk membaca pikiran dari teman-teman. Aplikasi dibuat untuk memudahkan. Nah, pada prinsip yang mudah cepat itu tadi bisa didukung dengan aplikasi. Nah, tapi kebelingernya semua harus pakai aplikasi itu tadi. Nah, kami sendiri dari Dinas Kominfo, terutama dari bidang persandian dan keamanan informasi dan bidang infrastruktur, kita sudah mulai menyisir, Bu. Jadi kita sudah mulai menyisir juga aplikasi-aplikasi mana yang tidak kepakai. Nah, karena selain jadi terlalu banyak juga bisa menyebabkan terjadinya insiden siber. Jadi serangan bisa dilancarkan melalui aplikasi-aplikasi yang nggak kepakai itu tadi. Itu kan berbahaya. Nah, dari kami bidang yang menangani masalah keamanan informasi, kami ketika mengetahui ada yang aplikasi yang tidak dipakai, pasti akan kami sarankan agar ditutup. Nah, nanti akan lama-lama akan berkurang ini. Itu nanti kita harapkan
bisa semuanya yang tidak terpakai lagi itu ditutup karena ya sedikit banyak meringankan tugas saya. Oke. yang senang mengurusi hacker ya Bapak ya. Meringankan tugas kami di bidang keterandian dan keamanan informasi. Jadi kan bisa dibayangkan sekian banyak website yang harus kita pantau, kita lakukan pengujian itu kan wah bisa sampai pensiun 7 kali nggak selesai gitu. Pak, tapi sekarang kalau berbicara tentang teknologi kan luar biasa berkembangnya, apalagi sekarang sudah ada AI. Bapak melihat AI seperti apa Pak? Apakah sebuah ancaman bagi keamanan di dunia cyber ini? Nah, ini sebetulnya ancamannya di dunia pendidikan malahan Bu, karena anak didik dikasih tugas pakai AI. Nah, kalau dari kami kita lihat sisi positifnya Bu. Sisi positifnya ketika ada AI ini kita merasa ada teman yang ada di samping kita ketika kita mungkin membutuhkan saran, advice atau masukan, gitu kan? Kita bisa menggunakan AI itu tadi. Kalau dulu mungkin masih zaman forum kita tanya orang satu sama lain gitu kan di forum. Nah, sekarang ada opsi yang lain yaitu AI. Nah, sisi positifnya yaitu tadi kita bisa manfaatkan AI itu bisa untuk membantu meringankan kita, bukan untuk buat tugas loh Bu. Iya. Tapi AI banyak juga digunakan untuk hoax sekarang Pak. Nah, itu juga itu tantangan. Jadi semakin kesini AI yang harusnya digunakan untuk hal-hal yang baik ternyata bisa juga digunakan untuk hal-hal yang enggak semestinya, gitu kan. Contohnya merubah wajah dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan perjalanan ketika ada kendala, ada masalah, pasti ada juga cara yang dicari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya ketika ada AI digunakan untuk merubah wajah dan lain sebagainya, ada juga teknologi yang digunakan untuk mendeteksi. Bahkan ada juga ini yang di bidang pendidikan Bu, ketika tugas dibuat dengan AI, dengan ChatGPT dan teman-temannya itu kan, GPT, Gemini, Copilot dan lain-lain. Nah, sudah hafal ya? Gitu kan. Nah, itu ada aplikasi yang bisa digunakan untuk screening. Oh. Nah, kemarin kan sempat waktu ramai pertama kali AI, ada AI bisa lulus di masuk salah satu universitas. Ya. Nah, sekarang karena ada tantangan tersebut, ada perkembangan yang dilakukan untuk melakukan screening apakah benar-benar itu AI atau benar-benar itu manusia atau AI yang buat. Nah, itu sudah ada penerapannya dan sudah sudah ada di lapangan. Oke, tapi terkait dengan tadi kemiripan wajah, itu bisa nggak Pak digunakan untuk 2 faktor autentifikasi itu tadi? Maksudnya 2 faktor autentikasi? Iya kan mirip kan mukanya, ya dikasih fotonya gitu bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, jadi kalau kita runut dulu perkembangan waktu zaman awal-awal ada faktor autentikasi berupa wajah, itu pengenalannya hanya simple. Jadi 2 dimensi pun bisa dianggap sama. Oke. Nah, terus berkembang jadi 3 dimensi, ada fitur-fitur tertentu, ada macam-macam. Lah, itu hal-hal tersebut yang nantinya itu nanti pasti akan ada obatnya kalau ngomong. Nah, jadi ketika ada penggunaan AI digunakan untuk verifikasi, kalau saat ini mungkin bisa, tapi nanti kedepannya pasti akan nggak bisa. Karena patching hal tersebut akan ada patching yang dilakukan oleh tim-tim keamanan yang memang sudah concern di situ kan, sudah mulai melihat ada penyalahgunaan seperti ini. Diganti wajahnya menjadi kepala negara, ada banyak metodenya. Kedepannya ya, tapi untuk saat ini seperti apa Pak? Saat ini pun kayak kemarin videonya Pak Jokowi bahasa Mandarin, itu kan bisa terdeteksi bahwa itu sebetulnya nggak ngomong seperti itu. Yeah. Nah, itu jadi ada hal yang sudah digunakan untuk mendeteksi bahwa itu AI. Ibu. Oke, baik. Jadi ini mungkin patut diwaspadai juga ya Bapak ya, karena tidak semua orang paham terkait dengan penggunaan AI ini, apalagi di era sekarang media sosial, bahkan hacker-hacker pun sekarang kenapa usianya muda-muda Pak? Mereka jago-jago loh Pak. Iya kan? Ada yang usianya masih belasan tahun gitu. Mereka belajarnya di mana sih Pak? Ada kenalan nggak Pak? Ada yang SMA juga Bu. Ada yang SMA juga. Bahkan ada yang juga digunakan untuk membantu juga ya pemerintah ya.
Betul. Diskominfo pun juga ada, Pak? Ada. Mm-mm. Jadi kami pun juga dibantu oleh rekan-rekan penggiat keamanan cyber. Oke. Jadi ada yang namanya white hacker itu kan. Nah, White hacker ya? betul. Hacker baik nih. Betul. Bukan yang rambutnya putih. Heeh. Ya, jadi white hacker rekan-rekan yang ikut bantuin keamanan. Contohnya mereka melakukan pengujian keamanan, tapi sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku. Maka dari itu ada yang istilah yang namanya CEH kan, Certified Ethical Hacker. Jadi hacker yang beretika. Ada sertifikatnya, Ada sertifikasinya. Ada sertifikasinya itu. Oke. Jadi rekan-rekan contohnya kalau kita sembarangan nguji ngetes gitu kan jatuhnya salah itu kan. Di UU PDP ada ancaman hukumannya kan. UU ITE illegal akses itu ada ancaman hukumannya. Nah, ketika hal itu dilakukan sesuai dengan aturan itu bisa bermanfaat. Contohnya kalau di kami, kita kekurangan tenaga untuk pengujian pentester. Ada rekan-rekan bug hunter itu ikut bantu. Nah, kita berikan apresiasi kepada mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Wow, luar biasa ya. Jadi menggandeng white hacker. Saya baru tahu istilahnya, kirain hacker baik gitu, Pak. Ternyata ada istilahnya white hacker itu tadi ya. Baik pemirsa, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan dalam dialog aspirasi Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa dalam dialog aspirasi Jawa Tengah. Kita ke Pak Saleh. Pak Saleh sebagai anggota Dewan pasti punya fungsi kontrol ya. Bagaimana Bapak memanfaatkan fungsi kontrol untuk mengontrol SDM kita tuh mampu untuk mengolah data-data agar kerahasiaannya masih tetap rahasia Bapak? Iya. Pertama adalah di saat kami sering bertemu dengan OPD maupun Diskominfo, selalu kita bicara mengenai efektivitas terkait dengan berbagai aplikasi tadi itu, sehingga harapan kami jangan setiap ada event, setiap ada pelatihan, setiap orang mau naik pangkat atau mengisi jabatan, dia diliputi oleh ide-ide untuk harapannya mempermudah pekerjaan, tapi itu malah memperpanjang gitu. Sehingga mungkin nanti tugasnya Kominfo untuk bisa merapikan itu. Sekarang aja kita OSS aja masih pusing, Mbak. OSS itu One Single Submission yang perizinan di pusat itu misalnya izinnya di OSS, tapi kan teknisnya kan masih di departemen-departemen atau di dinas-dinas kalau di provinsi. Target kita misalnya sekian hari gitu ya, itu belum bisa tercapai karena memang di teknisnya sendiri juga masih banyak kerjaan juga. Misalnya kita ngurus izin tambang, masuk ke perizinan online, tapi kan rekomteknya kan dari dinas SDM. SDM kan juga kerjanya banyak juga. Nanti baru dia upload lagi dan sebagainya. Jadi saya kira ke depan perlu ada satu sinkronisasi, koordinasi, mungkin ada satu kayak desk gitu loh. Jadi misalnya kita berbicara masalah perizinan misalnya gitu ya, itu dalam satu ruangan. Jadi ada setiap dinas atau departemen mewakafkan orang ada di situ. Jadi orang pertambangan ada di situ. Ada timnya di situ, jangan dia juga pejabat struktural di departemennya, tapi juga masih menjadi pertimbangan di sini sehingga nggak ketemu. Yang targetnya misalnya 14 hari, belum tentu sebulan kelar misalnya gitu. Jadi, nah jangan pula nanti misalnya ada orang punya ide dan gagasan naik jabatan atau apa, ingin ngerubah itu, menambahkan satu aplikasi baru lagi sehingga itu menjadi panjang lagi. Ini yang perlu diefisiensikan. Yang kedua, kita kan kemarin habis ribet misalnya masalah tenaga honorer. Seluruh orang-orang yang menjadi PPID ya Pak ya, atau mungkin petugas informasi dan IT di semua OPD itu, kemarin rata-rata kan orang honorer atau tenaga kontrak atau apapun namanya, tenaga teknis. Ini yang selalu saya sampaikan dengan teman-teman eksekutif, ini berbahaya. Karena orang ini kan bukan seorang ASN yang punya ikatan secara dinas, dia hanya punya kontraktual yang suatu saat dia bisa pergi, suatu saat dia kontraknya putus,
ya selesai. Sementara dia pegang itu sehari-hari. Jadi misalnya pemerintah punya kebijakan, ini untuk sampai ke desa misalnya orang IT macam-macam ini ya harus diurus sama negara kira-kira gitu. Pemprov harus peduli. Oh misalnya dia udah masuk P3K, orang ini diprioritaskan kira-kira. Jangan katung-katung nasibnya nggak jelas. Kalau mereka tiba-tiba nggak diurusin gitu, bubar itu. Iya, punya dendam sendiri gitu ya Pak ya. Urusan pelayanan gitu ya. Pelayanan KTP di kecamatan atau sampai kelurahan, dia mengambil foto dan sebagainya. Padahal status mereka nggak jelas. Iya. Aku ngapain kerja-kerja capek-capek ngurusi ini. Mending aku jual aja nih KTP ya. Iya, kira-kira gitu kan. Ini yang menurut saya perlu sinkronisasi antar lembaga, bukan hanya dalam konteks aplikasi dan tadi itu, tapi SDM-nya juga, negara juga harus peduli terhadap itu. Kalau enggak, ya gimana kita ngendalinnya, nggak ada hubungan apa-apa kita sama mereka. Oke, baik. Karena mungkin nggak terpikir sampai sana juga ya Bapak ya. Tapi ternyata itu sangat-sangat penting ya terkait dengan pengelolaan SDM itu tadi. Baik, kita ke Bu Armi. Kalau masyarakat nih pengen lapor gitu, kalau data mereka disalahgunakan, apakah bisa Bu? Apakah hanya lembaga saja yang bisa melapor Bu Armi? Ya, kalau melapor itu sebenarnya layanan aduan itu di teman-teman OPD yang soal lapor-lapor, misalnya di Lapor.Gub ya, atau SP4N lapor gitu ya. Tapi mungkin saja nanti implementasi undang-undang PDP ya, itu bisa jadi nanti ada percabangan Pak ya, dari itu tentang spesialisasi kebocoran data pribadi. Saya pikir itu juga sesuatu yang kritikal untuk dimitigasi ya Mbak, karena kan sekarang sangat banyak dan terutama sebenarnya bukan hanya data pribadi dari sisi pemerintah, tapi dari swasta juga ya. Jadi misalnya penyelenggara e-commerce misalnya, kemudian juga provider telekomunikasi ya misalnya, itu kan juga rawan gitu. Sehingga saya pikir pada mungkin nanti teman-teman di Kominfo juga ya, karena memang sekarang itu kan sedang terjadi euforia menurut saya. Jadi ada sebuah proses digital yang sangat kuat di semua masyarakat, sehingga ibarat orang itu lagi senang-senangnya begitu. Nah kemudian pasti di balik itu ada juga bahaya-bahaya yang mengintai, tidak hanya perlindungan data pribadi, bahkan sampai ke mungkin keselamatan jiwa Pak ya, yang itu juga harus diwaspadai. Kami di sisi Komisi Informasi akan selalu mengingatkan soal perlindungan data pribadi, terutama memang dari sisi pemerintah soal bagaimana mengecualikan informasi dan memproses data pribadi itu agar jangan sampai dikeluarkan. Karena kalau secara sengaja itu kan memang ada sanksinya ya. Gitu. Nah itu juga di sisi lain juga nanti kami memberi masukan kepada misalnya Dinas Kominfo terkait dengan untuk mempertinggi keamanan website, tapi juga tidak bisa dinafikan misalnya statement dari Menteri Kominfo terbaru nih. Saya nyambung Bang Soleh tadi. Kenapa sisi pemerintah itu SDM-nya rawan, karena ternyata hanya 30% ASN di Indonesia itu yang mengerti tentang teknologi saat ini. Baik, berarti ini banyak sebetulnya pelatihan-pelatihan mungkin Pak yang sudah diberikan juga untuk dinas-dinas khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Betul Bu. Jadi kan karena memang kita darurat untuk masalah IT, SDM IT. Sebetulnya Kementerian Kominfo juga sudah memberikan pelatihan juga. Kementerian Kominfo memberikan pelatihan mengenai IT dan pengembangannya. Terus kemudian BSSN memberikan pelatihan mengenai keamanan informasi. Terus kami di Jawa Tengah pun juga sering memberikan edukasi, literasi. Nah, itu ya semata-mata untuk meningkatkan persentasenya supaya enggak 30% itu tadi, Bu. Yeah. Jadi supaya agak bertambah gitu. Ya sedikit-sedikit lama-lama
menjadi banyak. Iya. Mungkin ini. Lebih banyak yang profesional nantinya ya Bapak ya. Siap. Baik, menarik ya pemirsa ya. Terus apa yang mungkin bisa dilakukan pemirsa yang ada di rumah, langkah preventifnya untuk diri sendiri agar mencegah kebocoran data khususnya pribadi mereka, Pak? Ya pertanyaannya menarik ini Bu. Jadi kadang-kadang kan kalau ada masalah insiden cyber atau mungkin kebocoran data, orang pada nunjuk, nah itu salah kamu, salah kamu, salah kamu. Kadang-kadang lupa kalau kita juga punya peran gitu kan. Nah contohnya tadi, karena awareness kita yang kurang, kita kadang tidak sadar bahwa perangkat yang kita pergunakan ini juga merupakan sarana atau jalan masuk yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Nah kita punya email, dapat email, kita klik download, akhirnya terdownloadlah malware gitu kan. Kita kena phishing gitu kan. Phishing itu kan dia berusaha untuk mencari-cari kredensial, mencari-cari data penting. Kita terkena itu, akhirnya media sosial kita diambil alih. Kita nggak mengaktifkan 2 faktor autentikasi. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ketika media sosial atau aplikasi yang kita pergunakan itu diambil alih orang, kita hanya bisa grundel akhirnya kan. Nah, maka dari itu kita perlu mengupgrade knowledge kita, karena mau tidak mau zaman berkembang, kita harus mengupgrade knowledge kita, mengupgrade kemampuan kita mengenai IT. Ya diawali dari diri kita itu sendiri tadi. Itu Ibu, jadi awareness-nya harus ditingkatkan. Awareness-nya harus ditingkatkan. Betul. Ya. Tapi kadang kalau ngajarin mungkin yang udah sepuh-sepuh tuh agak susah ya Bapak ya. Susah. Terkait dengan awareness itu tadi, karena kadang klik aja gitu ya. Iya. Nah, kalau anak muda mungkin lebih tahu Pak, lebih paham. Betul. Kadang-kadang kita ngajarin yang sepuh-sepuh malah kita dicoret dari kakak. Galak banget ya. Langsung dicoret dari kakak. Iya. Oh ini penipuan ini Bu. Oh enggak, saya dapat hadiah gitu kan. Oh enggak, ini penipuan Bu. Ini loh kayak gini. Oh kamu enggak suka ya kalau orang dapat hadiah. Waduh, jadi kayak gini. Nanti dibilang ibunya udah kena gendam gitu ya. Jadi seperti itu. Kadang memang perlu pendekatannya ekstra gitu kan. Jadi kadang-kadang pada waktu kita memberikan literasi juga kita kadang-kadang memberikan live demo berupa phishing gitu kan. Kita phishing, kita berikan pancingan apakah mereka benar-benar sudah aware atau belum. Dan kebanyakan belum aware. Contohnya seperti apa? Contohnya itu, Pak? Kita berikan ini kalau kadang-kadang teman-teman ikut pelatihan kadang minta modulnya mana. Mau saya baca duluan, padahal sebetulnya mau dibaca duluan di rumah, saya mau jajan gitu kan. Nah, di-downloadlah dulu lah. Kita berikan phishing link. Jadi kita berikan phishing link, silahkan download di sini. Nah, mereka berlomba-lomba nih download. Nah, setelah di-download, pelatihannya sudah selesai, kita sampaikan apakah Bapak Ibu sudah merasa awareness-nya bertambah gitu kan. Nah, ketika link phishing itu berhasil menginfeksi salah satu dari audiens, berarti masih tetap ada awareness yang perlu ditingkatkan. Jadi itu Ibu. Oke, padahal sudah pelatihan ya, tapi tetap saja ada yang kena seperti itu ya Pak ya. Ya. Yang terakhir Pak Soleh, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa terkait dengan mencegah kebocoran data negara maupun data pribadi? Silahkan Pak Soleh. Iya, pertama terkadang kita sendiri, saya secara pribadi gitu ya, terkadang sekarang menjadi lebih hati-hati menerima WA, menerima undangan, bahkan terima SMS. SMS kan kadang tidak dikenal ya kan. Anda sebagai penerima, sebagai nasabah BRI, Anda mendapatkan hadiah gini-gini, padahal misalnya saya bilang, perasaan BRI udah mati. Iya, kadang ada yang centang biru juga loh Pak. Jadi, nah kalau gitu-gitu, terkadang kalau kita lagi nggak ada kerjaan, lagi usil, kita telepon, oh ya terima kasih gitu kan. Oh iya Pak, ini udah semangat-semangat, mohon maaf ya ternyata BRI udah mati. Wah, kena deh, kena serangan balik ya. Itu kalau lagi pas kita lagi ada waktu senggang. Ada waktu senggang, wah ini lumayan nih menghibur diri nih kadang-kadang gitu. Jadi ya itu tidak bisa lepas juga dari tadi itu pemahaman yang kata Pak
Broto tadi itu perlulah mengedukasi ini. Mungkin juga ada tidak perlu harus pelatihan secara ini, pelatihan secara online pun juga maupun juga kisi-kisi atau mungkin panduan-panduan yang sifatnya ini juga mungkin bisa juga untuk kita sebarluaskan sehingga masyarakat itu semakin peduli dan semakin aware. Walaupun juga mereka juga semakin canggih gitu. Iya. Saya pernah mendapatkan satu orang yang memakai gambar foto saya itu, saya kirimkan ke teman saya, dicek dia ternyata ada nomor sekitar 12 Pak. Nomor yang terkait dengan nomor ini ketahuan tuh seret gitu ya, terus posisi dia di mana. Itu kan kalau kita orangnya peduli. Mungkin kita bisa minta tolong teman kita di Polres atau di Polda, tolong dong nomor foto saya kok dipakai ini, kan bisa dicek sama mereka, seret nomor yang terkoneksi dan dengan jaringan ini apa gitu-gitu, itu ketahuan. Tapi kalau kita nggak aware kan kita nggak mau tahu gitu-gitu, nggak urusan gitu. Nah begitu ada laporan begitu, cuman masalahnya juga tindak pidana ini kan juga orangnya jauh-jauh ya Pak ya. Rata-rata di luar Jawa ternyata misalnya. Jadi ternyata udah kayak sistem silang gitu ya. Oh kalau orang ini kerjanya orang Jawa, kalau orang sana yang kerjain orang sini, kira-kira udah salatnya udah kayak cross cutting. Kadang gitu. logatnya memang waktu telepon tuh beda ya Bapak. Bener. Ya. Kalau telepon adik kita meninggal kan sudah sering. Betul, lagi di kantor polisi nih gitu ya. Gitu, iya. Iya. Mama anaknya kecelakaan lah, lagi tidur di kamar gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Soleh. Dari Bu Ermi silakan Ibu. Terkait dengan PR digitalisasi itu masih panjang tugasnya, melindungi data pribadi salah satunya. Mungkin nanti terkait kependudukan bisa dengan Dispermasdes Dukcapil. Wah ini bidang kerjanya Pak Soleh semua ini. Keamanan kependudukan, kemudian yang tadi ya Pak, website, apps itu juga mulai diverifikasi ulang, kira-kira yang perlu untuk dihilangkan yang mana misalnya begitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memang kita juga menghimbau bahwa misalnya di dalam ada permintaan terkait dengan data pribadi itu juga perlu difikirkan dulu, jangan langsung direspon dengan sangat cepat. Contoh misalnya permintaan walaupun yang meminta itu apps A gitu ya, kadang data kita bisa dipakai oleh 10 apps yang lain. Iya, jadi oleh karena itu contoh misalnya aplikasi tentang ojek online itu kan kalau untuk upgrade ke layanan premium itu biasanya minta fotokopi KTP. Ya. Nah itu juga perlu dipikirkan ya yang seperti itu karena bisa jadi itu jalan masuk tadi. Dan bahkan kita itu sangat cepat Pak, pay letter ya misalnya, pay letter kemudian e-commerce, kemudian travel seperti itu ya, itu sangat banyak dan kalau dilihat menggiurkan. Saya dapat satu kasus terkait dengan beberapa teman yang tidak sengaja mengeklik pinjaman online A, itu ternyata datanya dia masuk ke cabang-cabangnya yang lain. Namanya misalnya pinjaman online kan macam-macam gitu. Nah itu semua bisa dapat data kita. Jadi proteksi dari diri kita sendiri dulu, kemudian selebihnya terkait dengan kebijakan kita juga akan sama-sama bersinergi untuk menjaga data pribadi dan juga keamanan data pemerintah. Baik, terima kasih Bu Ermi ya. Kita ke Pak Broto. Pak Broto, banyak titipan dari Bu Ermi Pak, tapi apa juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan keamanan data pribadi mereka? Silahkan Pak Broto. Sebetulnya ini pesannya kelihatannya klise, tapi memang seperti inilah adanya. Jadi kita selalu bilang bahwa keamanan informasi ini kan sangat holistik. Jadi berarti keamanan informasi ini bukan hanya tanggung jawab dari instansi A, instansi B, si A atau si B, tapi keamanan informasi, keamanan data itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena jika ada salah satu saja yang tidak melakukan fungsinya, maka tidak mustahil akan terjadi itu tadi insiden cyber, entah itu kebocoran data atau mungkin serangan-serangan cyber yang berhasil,
web development dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu marilah kita jaga bersama-sama ruang siber kita kan. Jadi bukan hanya si A si B saja. Mungkin itu. Jangan kebanyakan nunjuk kalau tadi Pak Broto sampaikan ya. Coba cek ke diri kita sendiri pemirsa ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Soleh ST, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan Bapak ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Ermi Sri Ardianti Esos, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu Ermi, sibuk sekali juga Bu Ermi karena setelah ini mau terbang lagi Pak. Terbang kemana lagi Bu? Ke Pati ya, naik merpati nanti ya. Hati-hati di jalan ya Ibu ya. Semoga sehat selalu juga Bu Ermi. Terima kasih juga Pak Subroto Budi Utomo, Sadiman Ahli Muda Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak. Dan semoga ini meningkatkan awareness kita ya, masyarakat yang menyaksikan tayangan kita hari ini agar lebih waspada. Dan juga tadi kalau sudah diberikan cara-caranya semoga bisa diimplementasikan langsung agar keamanan data pribadi kita betul-betul aman ya. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog aspirasi berikutnya.